temanya halaman 44. Oke, minggu kemarin anak-anak Umi kita sudah belajar bentuk ya pemanfaatan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari ya, sumber daya alam yang bisa diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Tidak habis ketika kita gunakan ya. Kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui berarti sumber daya alam yang habis ketika kita gunakan secara terus-menerus ya. Walaupun sumber daya alam ini gitu ya tentunya walaupun yang bisa diperbaharui dan yang tidak bisa diperbaharui mungkin sesuai dengan kebutuhan ya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui kemarin itu adalah seperti tumbuhan dan hewan gitu ya. Itu namanya sumber daya alam yang dapat diperbaharui ya. Karena dia walaupun dipakai terus-menerus dia bisa ditumbuh kembangkan. Ya, kalau tanaman sudah kita minyak bumi gitu ya. Bahan tambang, dia akan habis dan juga dia membutuhkan waktu yang lama ya. Ya, dia butuh waktu yang sangat lama kalau dia untuk bisa menghasilkan kembali makan dia membutuhkan waktu beratus-ratus tahun gitu ya untuk bisa menghasilkan lagi gitu ya. Alam itu dengan sebaik mungkin ya anak-anak Umi ya. Jadi kalau tanaman tadi kata Umi sudah kita pakai bisa tumbuh gitu ya. Hewan ternak nanti bisa kita kembang biakkan lagi dalam waktu 2-3 bulan dia sudah bisa menghasilkan hasil yang baru. Tapi kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui kekayaan alam sebagai sumber energi ya. Jadi kalau kemarin itu ada tanah, ada air, ada udara, kemudian matahari yang paling besar gitu ya yang bisa kita manfaatkan sekarang adalah kekayaan alam sebagai sumber energi. Salah satunya adalah angin. Ya, angin merupakan salah satu sumber matahari, air dan lain sebagainya ya. Jadi angin ini juga termasuk sebagai salah satu sumber energi ya. Nanti kita memanfaatkannya sumber bisa menjadi penggerak apa? Ya, penggerak kapal gitu ya, menggunakan layar gitu ya. Yang Allah berikan kepada manusia. Jadi kita wajib mensyukurinya gitu ya, memanfaatkan angin dengan sebaik mungkin ya. Selain dari itu, angin juga anak-anak Umi bisa kita banyak kita cukup keluar sedikit gitu ya ke teras rumahnya bisa mendapatkan kesejukan dari angin. Jadi Masya Allah gitu ya, Allah menciptakan angin dengan tidak sia-sia gitu ya. Selain angin tadi sama seperti dari sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dan makhluk hidup. Selain sumber daya alam tersebut terdapat pula tumbuhan, hewan dan lingkungan gitu ya. Jadi Masya Allah sekali ya Allah kan sumber daya alam yang berlimpah gitu ya berupa makhluk hidup. Kemudian yang seperti hewan dan tumbuhan. Bisa kita manfaatkan untuk bahan makanan gitu ya.
Kemudian tumbuhan bisa kita manfaatkan sebagai obatan. Tumbuhan juga bisa yang bentuk pohon gitu ya, bisa dimanfaatkan untuk peralatan rumah tangga seperti buat rumah gitu ya. Di dalam itu. Tapi ini di kelas. Ada Melinda, mau tanya dengan Melinda. Makanan gitu ya, yang bisa memberi nutrisi kepada tubuh kita seperti sayur-sayuran gitu ya, atau juga bisa untuk bahan obat-obatan, obat-obat herbal gitu ya. Kalau orang zaman dulu gitu ya, dia tidak mengenal obat-obat kimia, obat-obat seperti bentuk pil, kapsul dan sebagainya, tapi dia memanfaatkan tumbuhan itu sebagai obat-obatan. Misalkan saat sakit perut gitu ya, kemudian pakai buah sawo gitu ya, seperti itu. Jadi dimanfaatkan untuk ini kalau orang luka gitu cukup tumbuhan, kemudian hewan gitu ya dimanfaatkan telurnya gitu ya, dagingnya, kulitnya dimanfaatkan rumah, menjadikan pemukiman gitu ya. Sangat kita buat kelompok-kelompok gitu ya supaya kita merasa nyaman, ada tetangga gitu ya, ada teman gitu ya. Jadi Masya Allah buah-buahan, rempah-rempahan dan lain sebagainya. Sumber daya hewan seperti ikan, daging, telur, susu. Indonesia merupakan negara sebagian besar ya karena dia terdiri dari air gitu ya, banyak air. Dan lain sebagainya ya, yang bisa kita manfaatkan sebagai bahan makanan atau tinggal di daerah pegunungan tentu berpenghasilan sebagai penanam sayur, penghasil buah gitu ya. Kemudian dari teh, kopi. Biasanya orang banyak bekerja di perkantoran gitu ya, pabrik, industri seperti itu. Ya, jadi banyak sekali kalau di dataran rendah ya. Kemudian kalau di daerah perairan tadi gitu ya, seperti di daerah apa? Biasanya kalau di bakau-bakau itu ada kepiting gitu ya. Kemudian mereka juga bisa sebagai kemudian ada yang bisa menghasilkan kelapa, menanam pohon kelapa yang dimanfaatkan untuk membuat minyak sayur yang biasanya kita konsumsi gitu ya untuk bundanya gitu ya, orang banyak sebagai objek wisata bisa jadi ya. Jadi seperti itu. Jadi dan juga kegiatan perekonomiannya anak-anak Umia sangat berpengaruh sekali gitu ya. Ya, kemudian gitu ya, kalau mereka yang tinggal di daerah laut tadi bisa juga sebagai buat perhiasan, ada juga yang seperti
pertambangan gitu. Ada juga yang minyak lepas pantai dan lain sebagainya ya. Jadi banyak sekali masalah. Untuk kita konsumsi sendiri gitu ataupun kita jual untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya ya Naomi. Oke ya, Naomi bisa lihat gambarnya di situ ada gambar laut gitu ya. Selain terdapat beberapa jenis ikan kalau di laut yang kulitnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan sandang seperti tas dan dompet, misalnya kulit ikan pari, rumput laut merupakan obat dan kosmetik gitu ya. Jadi banyak sekali ya anak-anak Umi. Jadi tadi orang yang tinggal di hasil daerah pantai tadi bisa juga sebagai petani rumput laut ya anak-anak Umi. Tadi katanya kulit ikan pari gitu ya. Nanti bagian tas, sepatu gitu ya. Ikat pinggang yang nantinya bisa dijual dengan harga yang tinggi. Yang tadinya hanya sekedar kulit ikan gitu ya, kalau sudah dibuat sedemikian rupa bagusnya, kemudian bisa menjadi penunjang ekonomi lagi gitu ya. Nah, Naomi bisa menjadi bahan yang sangat bagus hasilnya gitu ya. Pemandangan bawah lautnya gitu ya, perairan Indonesia pun sangat indah ya, diakui oleh dunia. Oleh karena itu banyak gitu ya orang-orang luar atau turis mancanegara itu mengunjungi Indonesia gitu ya untuk menyaksikan keindahan laut gitu ya. Jadi Indonesia itu sangat kaya baik untuk dari daratnya gitu ya. Dan akan rusak gitu ya, gunungnya akan rusak gitu ya nantinya gitu ya, dataran rendahnya akan rusak, lautnya akan rusak kalau tidak dijaga gitu ya. Jadi anak-anak Umi, karunia yang Allah berikan ini harus kita jaga dengan kalau daerah pergunungan atau dataran tinggi, anak-anak Umi jangan membuang sampah di situ gitu ya, agar tanahnya tidak rusak. Kalau anak Umi ke pantai gitu ya, anak-anak Umi jangan meninggalkan sampah bekas makanannya, ciki-cikiannya gitu ya. Snack-snacknya di situ jangan dibuang di pinggir di pantai ataupun di ikannya tetap masih kita bisa konsumsi, tanahnya kalau dia masih bersih masih bisa ditanami gitu ya. Jadi semua itu harus kita jaga karena kita ini diciptakan oleh Allah itu sebagai pemimpin, sebagai khalifah di muka bumi ini ya. Tentu anak-anak Umi sudah tahu karena anak-anak Umi sudah belajar PAI ya. Jadi makanya kita harus menjaga. Nah, Umi sekarang masih kecil, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi anak-anak Umi tentunya sudah menjadi orang dewasa ya. Jadi seperti itu ya anak-anak Umi, jadi harus dijaga dengan sebaik mungkin ya. Oke anak-anak Umi bisa melengkapi nanti di halaman ada halaman 45 digunakan untuk perhiasan. Keterangannya bisa bernilai ekspor tinggi gitu ya untuk ekonominya. Anak-anak Umi boleh nanti memberikan beberapa contoh sampai 5 saja ya anak-anak Umi ya, sampai 5 saja dari tabel itu anak-anak Umi isi. Manfaatnya sebagai apa ya. Untuk halaman 45 di tabel ayo melengkapi. Ya anak-anak Umi bisa membuat di situ nanti. Anak-anak Umi isi nanti 5 saja boleh ya. Itu kan sudah ada satu contohnya, berarti tinggal 5 lagi apa? Misalkan boleh nanti dari sumber daya alam hewan ataupun tumbuhan ya. Sekarang ayo mengamati anak-anak Umi. Perhatikan gambar berikut. Di nomor 1 itu ada kompor yang sedang menyala.
Kemudian yang kedua itu adalah jenis daging-dagingan gitu ya. Susu, telur berarti yang berbentuk protein hewani gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada buah dan sayur ya. Jadi kalau kita ingin tumbuh, kita juga bisa mengonsumsi buah dan sayur. Salah ya. Salah. Maaf Naomi, bukan kemarin yang kelas 3 ya. Yang kelas 3 ya belajar itu ya. Yang bahasa Inggris kemarin, yang bahasa Inggris bukan kelas 4. Sorry. Oleh tubuh kita ya. Kemudian yang gambar keempat itu adalah daerah pertambangan ya, tambang batu bara. Saya jelaskan pemanfaatan sumber daya alam yang ada pada gambar tersebut itu ya. Api digunakan untuk penerangan, memasak dan sumber energi. Oke, saya itu ya. 5, satunya sudah ada, berarti dari 2 sampai 6 ya. Ini. Oke ya. Sekarang anak Naomi lihat lagi halaman bisa melihat halaman 68. Ya, 68. Masih masalah IPS, pemanfaatan sumber daya alam. Ya, sekarang pemanfaatannya ya. Situ ada jagung merupakan sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijak agar tetap terpelihara kelestariannya. Di setiap daerah memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi lingkungannya. Selain dari itu juga bisa dari jagung gitu ya, ubi gitu ya, kentang yang bisa juga untuk ini ya dikonsumsi sebagai karbohidrat gitu ya. Kemudian sedang menjemur ikan asin gitu ya. Kemudian ada lagi orang yang wilayah dataran tinggi ya, itu apa kebun teh gitu ya itu ya. Nah seperti itu ya Naomi. Jadi tadi padi, ubi gitu ya dan lain sebagainya. Semua itu adalah tentunya hasil dari sumber daya alam ya yang digunakan untuk kita manfaatkan untuk dikonsumsi ya. Kemudian pemanfaatan sumber daya alam ini tadi harus bijak gitu ya, harus sesuai dengan kebutuhan, tidak menyukai sesuatu yang berlebihan walaupun dari segi makanan ataupun pemanfaatan sumber daya alam. Kita tidak boleh memanfaatkannya itu secara berlebihan karena bisa merusak lingkungan ya, walaupun itu yang bisa diperbaharui masih tetap harus kita jaga ya Nami ya. Oke. Kemudian di setiap daerah memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Ya, kata Umi tadi ya, dataran rendah memiliki sumber daya alam yang berbeda gitu ya. Dataran tinggi ataupun dataran rendah ya. Misalkan di pegunungan gitu ya. Itu berasal dari daerah pegunungan gitu ya. Kemudian di daerah dataran tinggi itu juga terdapat perkebunan dan lahan pertanian ya, seperti buah dan sayur yang kita konsumsi. Sayur tidak bisa ada yang bisa ditanam di dataran rendah, tapi lebih banyak yang brokoli semua itu ditanam di daerah dataran tinggi ya. Kemudian pada daerah aliran sungai
masyarakat memanfaatkan air sungai dengan membuat irigasi untuk pengairan sawah. Jadi dijadikan sebagai tambak ikan air tawar, penambangan pasir, dan penambangan batu. Adapun di daerah pantai gitu ya dan laut dapat dimanfaatkan oleh nelayan untuk mencari ikan gitu ya, membuat garam, budidaya rumput laut dan juga sebagai objek wisata ya Nanomi. Oh, jadi kalau orang yang itu bisa menjadi garam itu tidak bisa di air laut dijemur dulu gitu ya, dijemur sehingga nanti kering bisa menghasilkan butiran-butiran garam gitu ya, yang bisa sampai ke tempat kita, bisa kita konsumsi untuk membuat makanan kita menjadi ada rasa asin gitu ya. Jadi anak Umi berarti manusia ini kata ya, kalau setelah Umi baca ini dapat Umi ini sebenarnya saling membutuhkan ya. Jadi manusia itu saling membutuhkan. Tidak ada manusia yang aku tidak butuh dengan orang yang tinggal di daerah pegunungan. Misalnya tidak butuh dengan daerah dataran tinggi. Tidak butuh dengan daerah yang hidup di orang pesisir pantai gitu ya. Kita mau mengonsumsi ikan, udang, berarti dihasilkan oleh mereka yang tinggal di daerah pantai gitu ya. Anak-anak Umi mau makan mau asin saja, garam saja gitu ya. Walaupun nggak terlalu butuh gitu ya. Jadi kita sebagai makhluk ini saling membutuhkan gitu ya. Kita juga mau makan beras gitu ya. Nggak dihasilkan di daerah pantai, tapi di daerah kita sebagai orang dataran rendah yang menghasilkannya ya. Pada masing-masing daerah memiliki kegiatan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi lingkungannya dan sumber daya alam yang tersedia. Misalkan daerah pantai memiliki suhu dan cuaca yang panas, masyarakat memanfaatkannya dengan melakukan pengeringan ikan asin. Dataran tinggi bekerja di ladang dan perkebunan. Mereka juga bekerja sampai sore karena daerah pegunungan memiliki suhu dan cuaca yang sejuk gitu ya. Wilayahnya pegunungan atau dataran itu ya Nanaumi, sumber daya alam dan lingkungannya tadi ya. Jadi semua itu sangat berpengaruh gitu ya. Jadi ketika orang pegunungan tidak lagi menanam sayur, menjadi petani garam dan petani rumput laut, maka kita akan kesusahan gitu ya mendapatkan garam dan rumput laut. Ketika orang dataran rendah sawah tidak lagi menanam padi, berarti kita akan kesulitan dalam mengonsumsi beras gitu ya. Makan jagung gitu ya, atau makan ini atau makan roti gitu ya. Ya, Nanomi seperti itu ya. Jadi kita saling pelajaran PKN gitu ya. Nah, kita tidak boleh saling mencela, jadi ya kita harus saling mendukung gitu ya satu sama lain. Seperti kemarin kita tidak boleh kita saling membutuhkan ya Nana Uni. Oke, dari situ ayo menjawab pertanyaan. Baik gitu ya. Gimana cara kita? Oke ya, itu nggak usah ya. Jadi anak-anak Umi nggak terlalu ini, nggak usah yang itu. Oke ya, sekarang anak-anak Umi lanjutkan ayo mencari. Terus kalau tadi anak-anak Umi ada 5,
yang tugasnya tadi. Sekarang tugasnya lagi di halaman 69 yang ayo mencari. Silakan dibuka. Tentukan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di daerah berikut serta sumber daya alam yang dimanfaatkan ya. Tadi 1, pegunungan. Anak-anak Umi kegiatannya adalah berkebun. Sumber daya alamnya adalah matahari, tanah, air, udara. Sumber daya alamnya lagi ada padi, sayur, dan buah. Nah, untuk media tanamnya, air, pengairan lahan, udaranya, produksi makanan dan tumbuhan. Produksi makanan pada tumbuhan atau CO2, kalau padi, sayuran, buah-buah. Bisa diisi halaman 70. Ya, silakan dibuka halaman 70-nya anak-anak Umi. Nah, anak-anak Umi isi dari 2 sampai 5 saja. Ya, diisi anak-anak Umi daerah dataran rendah gitu ya. Tadi ada pegunungan, kemudian ada daerah Oke, ada halaman 71. Oke, halaman 71. Pasangkan gambar berikut dengan gambar kegiatan masyarakat secara yang kalau ini mudah ya anak-anak Umi ya. Yang halaman 71 mudah ya anak-anak Umi, tinggal tarik saja garisnya ya. Itu nomor 1, itu daerah pantai ya. Nah, kegiatan masyarakatnya nanti seperti apa? Ya, menjadi apa gitu ya, karena daerah pantai. Yang kedua, daerah dataran tinggi itu mereka bekerja sebagai apa kegiatannya. Kemudian, daerah dataran rendah, sorry ya, daerah dataran rendah ya, nomor 4 itu ya. Kemudian nomor 3 itu ya, kalau daerah nomor 4 itu perairan sungai. Berarti mereka menghasilkan apa kegiatan. Yang kedua itu adalah daerah dataran tinggi. Kemudian yang ketiga itu sebenarnya itu daerah dataran rendah gitu ya. Kemudian Oke, Nak Naomi, itu saja